Kalau seandainya ada orang ingin berkurban, tapi di masa yang sama anaknya lahir, mana yang lebih dia dahulukan antara berkurban atau berakikah? Kurban hukumnya sunnah muakkadah, akikah hukumnya sunnah juga, sunnah muakkadah juga dianjurkan. Ketika bertemu dua sunnah, dilihat mana yang menjadi sunnah yang lebih prioritas. Kalau pelaksanaan kurban itu memiliki waktu yang muhaddad, waktu yang sangat terbatas. Idul Adha 3 hari tasyrik, jadi cuma ada 4 hari. Sedangkan kesunahan untuk melaksanakan akikah itu di hari ke-7, ke-14, 21 atau kapan saja yang ia bisa melaksanakannya. Maka secara kaidah fikih, dahulukan satu amalan yang waktunya terbatas daripada satu amalan yang waktunya bisa luas. Jadi kalaulah hanya ada satu pula rezeki, ya kita rezeki tak tahu ya, kebetulan anak lahir menjelang Idul Adha, ya, lahir anaknya itu misalnya perempuan, di sisi lain ada keinginan ingin berkurban, ya, dan cuma punya dana cukup untuk satu ya, imma berkurban, imma akikah, maka dahulukan kurban, akikahnya kapan-kapan ada rezeki lagi. Karena pelaksanaan kurban ada waktu yang tertentu. Tapi kalau waktunya jauh dari waktu berkurban, ya 2 bulan sebelum berkurban, atau apalagi setelah hari raya kurban baru lahir, kadang kan bisa diprediksi ya kapan lahir ya. Kira-kiranya seminggu setelah Idul Adha nih, ya. Nah, dia boleh tidak berkurban. Dan seberkurban dia laksanakan akikahnya. Nanti ditahan aja dulu uangnya, ketika lahir anaknya dia berakikah. Jadi seperti itu, ya. Dua-dua ini hal yang sunnah. Kalau cukup rezeki, lebih baik lagi. Ya, cukup rezeki lebih baik lagi. Baik. Ada yang bertanya? Enggak? Lewat. Baik. Bismillah. Kemudian berikutnya, kurban itu untuk diri sendiri atau orang lain. Ya, Nabi berkurban untuk diri sendiri dan juga keluarganya. Nah, ini hadisnya yang sahih ya. Nabi SAW berkurban untuk diri sendiri dan juga keluarga beliau. Bahkan Nabi berkurban untuk umat. Ya, Nabi berkurban untuk umat yang belum memiliki kemampuan untuk berkurban. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan hadis yang sahih dari Jabir, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Aku menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan salat Idul Adha di tempat salat, di musalla. Arti musalla ini lapangan yang dijadikan tempat salat. Falamma qada khutbatahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari khutbahnya, nazala min minbarihi, beliau turun dari mimbarnya, wa utiya bikabshin, dan didatangkanlah domba untuk beliau, fadzabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dan Nabi menyembelih domba tersebut dengan tangannya, wa qala, dan Nabi berkata bismillahi Allahu akbar. Ya, para sahabat menyaksikan itu, Rasulullah menyebut bismillahi Allahu akbar ketika menyembelih, lalu menyebutkan hadza anni wa amman lam yudahi min ummati, ini adalah kurbanku dan juga kurban bagi umatku yang belum berkurban. Jadi Nabi dan juga berkurban untuk umatnya. Artinya apa? Kita ketika selesai dari pelaksanaan kurban, jangan lupa untuk juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar pahala yang kita dapatkan mengalir juga kepada keluarga kita yang lain, gitu. Ya, mengalir kepada orang lain itu tidak ada masalah, bagus, ya, bagus. Karena kadang-kadang di antara kita ada yang cuma sanggup satu aja, ya. Sementara satu keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ya, siapa yang berkurban? Ya tidak apa-apa. Tahun ini suami berkurban. Setelah disaksikan kurbannya disembelih, Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Ya Allah, terimalah kurban dariku dan berikanlah pahala juga kepada keluargaku. Maka dapat semua. Ya, boleh untuk orang tuanya juga boleh. Ya, dan juga untuk kedua orang tuaku ya Allah. Boleh, tidak ada masalah. Ya, boleh. Kalau memang cukup rezeki, ya, cukup rezekinya bisa beli satu sapi, lebih baik lagi. Makin banyak makin bagus, macam sedekah, makin banyak makin bagus. Ya, beli satu sapi cukup untuk 7, suami, istri, anaknya 3. Sisa 2 lagi. Siapa? Orang tua saya Ustaz yang sudah meninggal. Misalnya begitu. Boleh saja. Ya, nanti kita bahas ini, boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi kurban untuk diri sendiri boleh juga kita hadiahkan pahala yang untuk orang lain, dan boleh juga atas nama orang lain. Ya. Boleh atas nama orang lain. Rasulullah SAW dhaha Rasulullah SAW an nisaihi bil baqar. Nabi itu pernah berkurban untuk para istri-istrinya dengan seekor sapi. Jadi Nabi yang sembelih atas nama istri-istri beliau. Boleh, gitu. Ya. Kalau memang cukup rezekinya, silahkan, bagus, tak masalah. Kalau cukup rezekinya, boleh nggak untuk orang tua yang sudah meninggal? Kalau orang tua yang sudah meninggal ini berwasiat, maka dia harus dilaksanakan. Tapi kalau tak pernah berwasiat pula, tidak pernah disampaikan, ataupun sudah lama meninggal, kan tak mungkin wasiatnya lama kali tak ditunaikan. Ya, tak ada wasiat, tapi kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita, boleh, ya, berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Dan ini pendapat dari mayoritas pendapat ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hambal. Ya, yang nggak membolehkan cuma mazhab Syafi'iyah. Itu pula yang tak boleh. Ya. Tapi boleh dalam mazhab Syafi'i menghadiahkan pahala kayak tadi kita sebutkan. Ya, tidak ada masalah. Ya. Itu. Nah, kemudian sembelih sendiri atau serahkan kepada panitia. Tadi kita sudah sebutkan hadisnya. Rasulullah SAW itu menyembelih biyadihi, menyembelih dengan tangannya. Maka Pak, yang paling afdol adalah sembelih sendiri. Cuman inilah pula ganda. Zaman now ini tidak semua kita bisa menyembelih. Ya. Ada yang memang sama sekali tidak bisa menyembelih, artinya tak ada ilmunya di sana. Ada juga yang tak kuat melihat darah. Ada juga yang muncul kasih sayang. Kalau saya ini yang ketiga, saya bukan tak tahu cara menyembelih, saya tahu, ya, dan saya bisa menyembelih. Tapi saya muncul rasa sayang, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah saya sembelih itu hewan, berat saya nak memakannya. Ini yang tadi saya sembelih, ya, berat saya memakannya. Jadi daripada saya tak makan nanti, ya, baguslah saya serahkan sama panitia. Adalah panitia yang sembelih lah. Ya, ketika dipanggil Suryandi, Ustaz Suryandi, ya, Ustaz sembelih Ustaz. Tak apa-apa, lanjut ya Pak. Kenapa gitu Ustaz? Nanti kalau saya sembelih saya tak makan dagingnya ini. Kenapa? Ada rasa kasihan rasanya. Tapi kan saya nggak tahu itu daging yang mana. Iya, tapi kan dicampur-campur kemana-mana. Saya tidak tega hati saya, jadi sudah serahkan pada panitia aja. Ya. Jadi rasa sayang itu ada. Nah, ya, seperti itu ya. Ustaz, ada hewan yang mau kami jadikan kurban itu telinganya sobek. Ya, ini kan masuk dalam bagian cacat ya, dalam hadis Nabi SAW sobek. Tapi sobeknya itu Ustaz karena tag kan ada di di telinga sapi atau kerbau itu di tag dia, kan ada penandanya di situ. Mungkin sobek karena itu gitu, karena nampak, ya, bukan karena sakit dan lain-lain. Apakah boleh kami panitia menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban? Saya sebutkan, menurut fatwa para ulama, fatwa MUI,
Kalau cacatnya itu tidak mengganggu dari daging sembelihan, daging dari kurban, artinya tidak ada pengaruhnya, bukan karena sakit, tidak mengurangi dagingnya, ya, hanya cacat karena cacat kecil saja, telinganya sobek karena cacat kecil, bukan karena ada penyakit, bukan karena dia berantem begitu, maka daging kurban, hewan kurban ini tetap dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Cacat kecil pada hewan kurban itu tidak mempengaruhi kurban, artinya boleh dilaksanakan selama tidak mengganggu dari daging atau kesempurnaan dari si hewan tadi, ya, untuk diambil dimanfaatkan dari dagingnya. Misalnya telinganya sedikit sobek seperti tadi, ataupun tanduknya ada yang patah, ya, walaupun dalam hadis itu kan termasuk cacat ya katanya, tetapi ini tidak mengganggu dari kesempurnaan daging kurban itu sendiri. Akan tetapi karena yang melakukan ini adalah panitia, maka panitia harus memberitahukan kepada peserta kurban yang telah mengamanahkan uangnya untuk melaksanakan kurban tadi. Itu syaratnya, ya. Jadi peserta harus tahu, ya, harus amanah. Oh, ini ada kekurangannya ini, tapi ini tidak mengurangi dari pahala. Begitu harus disebut. Itu beratnya jadi panitia itu. Ya, tidak ada cacat hewan yang disembelihnya. Kalau tidak, nanti panitia bisa saja, ya, cari hewan yang agak cacat-cacat biar murah, karena orang lain tak mau yang cacat-cacat, cari yang cacat biar murah, biar bisa, ya, itulah ya. Ada juga panitia yang jahat seperti itu, tapi jarang. Biasanya panitia kurban itu amanah biasanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dibagikan dagingnya kepada masyarakat fakir dan miskin, artinya tak boleh dimakan oleh panitia sendiri, gitu. Ya, harus amanah. Dan yang terakhir, menyebutkan nama-nama orang yang berkurban. Ini kan kita alhamdulillah seperti ini kan. Sapi nomor 5, ya, kurban dari Bapak Fulan, Ibu Fulana, Ibu Fulan. Ya, silakan saksikan kalau ingin menyaksikannya, ya. Atas nama orang-orang tersebut, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita memang sudah melaksanakan itu, alhamdulillah, ya. Dan memang harus meniatkan sembelihan itu untuk mereka. Ya, jangan pula khianat. Ini panitia yang menyembelih diniatkannya lah pula untuk dia lagi kan. Tidak boleh, ya. Jadi seperti itu. Baik. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ijab kabul. Baik. Ijab kabul tentang masalah kepanitiaan ini, ya. Akad yang dilaksanakan sebagai panitia kurban antara panitia dengan peserta kurban itu namanya akad wakalah, ya, perwakilan. Dan wakalah yang dimaksudkan di sini namanya wakalah mutlaqah atau wakalah ammah, ya, perwakilan secara mutlak. Artinya jamaah mengamanahkan sepenuhnya, seutuhnya kepada panitia bagaimanapun caranya agar melaksanakan penyembelihan kurban. Itu akadnya. Lalu bagaimana dengan sirat akadnya? Sirat akadnya ini bisa bermacam-macam, tapi salah satu contohnya, saya wakilkan secara mutlak kepada panitia untuk melaksanakan kurban saya karena Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Sehingga panitia memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan kurban dari jamaah tadi dengan dana yang sudah diamanahkan. Kalau sudah namanya wakalah mutlaqah, wakalah atau perwakilan secara mutlak, maka
segala bentuk uang itu diserahkan sepenuh-penuhnya kepada panitia. Artinya panitia boleh dari kurban tadi itu, dari dana tadi itu, menyisakan untuk operasional, untuk beli tali, untuk beli plastik dan segala macamnya, supaya pelaksanaan kurban dapat berjalan lancar. Yang penting sejak awal sudah disebutkan bahwa nilai kurban kita, misalnya kita berapa? 27 ya. Nah, 27 ya. Misalnya 2.700.000 adalah pelaksanaan kurban beserta operasionalnya. Sejak awal sudah diumumkan seperti itu, sudah dibuat gitu. 2,7 juta adalah pelaksanaan kurban dan operasionalnya. Ya, jadi serahkan secara perwakilan mutlak, maka panitia memiliki kewenangan mutlak menggunakan dana tadi untuk melaksanakan kurban, baik itu membeli apapun yang dibutuhkan di sana, bahkan termasuk untuk memberikan ujroh ataupun honor kepada panitianya. Nah, itu dia. Karena memang namanya wakalah itu juga boleh menerima upahnya dari sana. Baik, terkait dengan, karena sudah dibahas pula masalah honor ini kan, masalah upah tadi. Dari mana upah panitia itu, panitia kurban? Nah, apabila panitia menjadikan daging kurban sebagai upah untuk pelaksanaan kurban, maka hal itu haram menurut jumhur ulama. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah ya. Karena terdapat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Rasulullah an aquma ala badanihi ayil al-ibil ya, untuk melaksanakan sembelihan suatu kaum terhadap unta mereka, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha, dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan daging dan kulitnya, wa alla u'ti al-jazzara minha, dan aku tidak memberikan al-jazzar. Jazzar itu tukang sembelih ya, yang melaksanakan tadi itu, dari daging ataupun kulit tersebut. Wa qal, dan beliau berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan ujrah, upah untuk yang menyembelih itu dari kantong kami sendiri. Artinya bukan dari daging kurban. Nah, ini perlu dijelaskan, perlu ditegaskan di sini. Yang tidak dibolehkan adalah panitia menerima upah atau imbalan atau uang lelah atau imbalan lelah dari jasa kepanitiaan mereka berbentuk daging kurban.